Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Pendengar yang berbahagia, sedikit kita memperhatikan tentang masa depan kita, yaitu mengingat mati. Pendengar yang berbahagia, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, ta Allah, ta kamu akan kembali. Dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Manusia sebagai makhluk Allah SWT terdiri dari dua unsur, fisik atau jasmani dan roh atau rohani. Perpaduan kedua unsur itulah yang disebut manusia, yang diberi hak oleh Allah untuk hidup di dunia. Kehidupan manusia di dunia ada batasnya atau ajal yang ditentukan oleh Allah SWT. Akhirnya dari kehidupan disebut kematian, yakni setelah berpisah roh dengan jasad. Tidak ada satu kekuasaan pun untuk menghalangi ketentuan Allah. Hidup dan mati seseorang hanya Allah SWT yang menentukan dan mengetahui. Bila ajal telah menjemput, maka sesungguhnya manusia tidak dapat menolaknya. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah akan memberitakan atau memberitahukan kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Maksud ayat ini adalah bahwa kematian itu pasti akan dialami oleh setiap makhluk yang bernama manusia. Oleh sebab itu, setiap kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Setiap kita hendaknya selalu ingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan hidup yang kekal adalah di akhirat kelak. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sebuah hadis, ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yaitu pertama, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kedua, pergunakanlah masa lapang sebelum datang masa yang sempit. 3, pergunakanlah masa sehat sebelum datang sakit. Yang keempat, pergunakan masa kaya sebelum datang kemiskinan. Dan yang kelima, pergunakanlah masa hidup sebelum tiba saat kematian. Masing-masing manusia sudah ditentukan masa kematiannya, dan hal demikian akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang akan telah digariskan Allah. Di samping itu, hakikat kematian manusia adalah suatu proses menuju suatu kehidupan akhirat, yaitu akhirat nanti. Dengan kata lain, kematian itu merupakan mata rantai untuk menuju kehidupan di kampung akhirat kelak. Oleh karena itu, jika ada pandangan yang mengatakan bahwa bila manusia mati, maka selesailah urusannya, pandangan ini keliru dan bertentangan dengan akidah Islam. Yang pasti Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal dulunya kamu mati, lalu Allah hidupkan dan kemudian Allah mematikan kamu, kemudian pada hari kebangkitan atau berbangkit Allah hidupkan kamu kembali dan langsung menghadap kepada Allah SWT. Al-Baqarah ayat 28.
Ayat ini dapat dipahami bahwa kematian itu merupakan jembatan dan mata rantai untuk menuju kehidupan di akhirat nanti. Dan yang dapat memberi syafaat setelah manusia mati hanya 3 hal. Pertama, semasa hidupnya ia suka berinfak atau sedekah jariyah. Kedua, memiliki ilmu yang bermanfaat dan mengajarkannya kepada orang lain. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat memaknai kehidupan ini sebagai dalam rangka mempersiapkan diri untuk menuju masa depan, yaitu mati. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.